Halo Aquarius, selamat datang di bacaan bonus dan ini adalah bacaan yang menggunakan Dondorf Lenormand. Ini adalah deck yang klasik dan saya juga akan menggunakan spread yang klasik juga namanya Grand Table. Tapi sebelum kita mulai, saya mengingatkan bahwa ini adalah bacaan umum untuk Aquarius. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan saya seperti biasa sangat menghargai teman-teman yang bersikap positif terhadap bacaan ini. Ya, saya akan mengambil The Grand Table seperti ini. Ini adalah semua kartu yang disebar menjadi 8 kali 4, ditambah 4 di bawah. Dan cara membacanya adalah dengan mencari posisi dua orang, yang perempuan atau yang laki-laki, dan dalam bacaan ini sudah ditentukan. Jadi orang yang membaca yang harus menentukan. Saya mengambil yang perempuan, dan yang laki-laki adalah orang yang dipikirkan. Aquarius, kita lihat dulu dari posisi yang perempuan. Pertama kita temukan dulu dia ada di mana. Apakah dekat atau jauh? Ya, kita lihat yang perempuan ada di sini, di bawah. Tapi dia sejajar dan hanya dipisahkan oleh dua dengan laki-laki. Ya. Karena fokusnya adalah yang perempuan, saya akan mulai dari yang perempuan terlebih dahulu. Aquarius, kita lihat crossnya. Di bawah adalah rumah. Ya, rumah. Kanan surat, kiri kiri adalah tikus, yang di atas adalah bangau. Dan di depan surat ada matahari dan langsung ketemu dengan laki-laki. Hanya laki-laki, sebelah kanannya ada gunung, di atasnya ada anak. Jadi sementara ini kalau saya melihat sebenarnya Aquarius menginginkan situasi yang lebih mapan. Mungkin kalau ini hubungan percintaan adalah dibuat menjadi jelas. Ya, memang jelas, kemudian hidup bersama dan membangun keluarga samawalah, kira-kira seperti itu. Tetapi memang di belakangnya ada gambar tikus. Jadi sepertinya memang ini adalah pengharapan Aquarius untuk hidup baru yang lebih mapan, lebih sesuai dengan impiannya, keluar dari situasi yang tidak terlalu menguntungkan di masa lalu. Ya, di masa lalu Aquarius sudah berusaha untuk membuat menjadi dekat dengan seseorang, dan kemudian barangkali juga sudah bertahan dalam situasi cukup lama, tetapi pada akhirnya toh harus mengambil keputusan karena barangkali memang ada kaitannya dengan kepemilikan. Jadi ketika harus memilih antara cinta dengan harta, sepertinya Aquarius memilih kecukupan. Ya, kalau saya mengatakan harta barangkali itu kayaknya sesuatu hal yang buruk, dan itu sama sekali bukan hal yang buruk. Jadi semua orang punya pilihannya, ada latar belakangnya sendiri, dan di sini tidak ada judgement terhadap pilihan. Kalau mungkin memang dirasakan bahwa pada saat itu memilih antara cinta dan apapun kemapanan atau apapun di masa lalu, ya ngomong masa lalu, itu ternyata cinta kemudian tidak terlalu diyakini bisa abadi, katakanlah terlalu banyak masalah di situ, ya. Dan katakanlah kalau hubungan yang lalu, jadi saya bicara tentang orang yang lalu, atau mungkin orang yang sama tetapi di masa lalu, itu setiap kali ada hubungan selalu ada orang yang sinis terhadap hubungan tersebut, ya. Selalu ada orang lain dan bukan pilihannya Aquarius sendiri. Pada saat itu Aquarius memilih status sosial yang lebih baik. Dan sebenarnya ada sebagian perasaan yang dibawa dari masa lalu itu masih menempel di hati Aquarius. Tapi sebenarnya Aquarius sudah berusaha untuk meninggalkan situasi tersebut, benar-benar fokus ke depan. Karena Aquarius yakin bahwa ke depan lebih bahagia, dan sebenarnya sudah ada orang yang ingin didekati oleh Aquarius, ya. Dan didekati itu artinya Aquarius tidak harus dalam kalimat yang harfiah, ya. Didekati artinya Aquarius sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah bahagia saya ke depannya, karena dia adalah orang yang paham saya, dan dia juga family man gitu, artinya orang yang sangat peduli dengan anak, menunjukkan semua perhatian
pada keluarga. Hanya saja memang lingkungan yang dihadapi oleh orang tersebut tidak sepenuhnya positif, entah di masa lalunya atau masih ada saat ini, masih ada energi yang berusaha mengambil kembali hati orang tersebut, dan somehow dia menggunakan dia tuh orang lain yang ketiga yang dekat dengan lelaki itu, dan laki perempuan silakan ditukar. Lelaki itu, siapapun orang tersebut, itu berusaha memenangkan hatinya, dan somehow dia punya kata-kata yang truthnya untuk membuat laki-laki itu memang merasa berat untuk meninggalkan masa lalunya dia. Anyway, kalau kita lihat lebih lanjut, yang membuat bahagia Taurus dan orang tersebut, dan sepertinya ini lebih orang tersebut, itu sebenarnya adalah kalau dia bisa sepenuhnya keluar dari pikiran dia, kekhawatiran dia tentang dia. Jadi sepertinya dia dibikin merasa bersalah gitu, dibikin merasa tidak appropriate, dan itu selalu berhasil membuat dirinya kacau. Jadi kalau memang Aquarius mau membantu dia, adalah mengajak dia dengan cara yang positif keluar dari bayang-bayang ilusinya tentang apa yang seharusnya dia lakukan untuk orang tersebut dan untuk Aquarius. Semua itu adalah pilihannya dia sebagai individu yang punya kebebasan memilih, yang punya hati, yang punya kedaulatan juga untuk diri sendiri. Nah, karena itu adalah hatinya dia, bukan hatinya Aquarius, dan Aquarius bertekad, komitmen untuk merebut juga perasaannya dia. Jadi berkompetisi dengan siapapun di luar sana. Maka Aquarius, saya percaya bahwa ini adalah saat yang tepat buat Aquarius membina komunikasi yang lebih arif, yang membuat dia berpaling pada Aquarius, bukan karena dia takut dimarahi Aquarius, tetapi karena dia hatinya terdorong pada Aquarius. Itulah yang paling dia butuhkan, sehingga dia bisa keluar dari situasi yang penuh ancaman di sana. Jadi jangan membuat dia duduk di antara ancaman dengan ancaman. Jadi kalau antara ancaman sama hadiah, maka logikanya orang yang mendekati hadiah adalah orang yang sehat. Jadi Aquarius dapat orang yang sehat. Kalau dia masih lebih ketarik pada ancaman, berarti dia tidak cukup dewasa. Ya, oke, Aquarius, itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Wenita Indasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.